gue lihat sekarang tuh kadang banyak tuh seliweran tuh masalah F&B bisnis sih. Iya. Yang lagi rame itu tuh cuy. Si King Abdi sama Matthijs sih juga kan udah calon tuh misi tretan. Mana tuh ya kalau ngelihat sudut pandangnya? Iya. Itu kan sebenarnya lebih ke bisnis sama lebih ke loyalty kan sebenarnya kan. Ya. Gitu. Menurut lu gimana nih? Kan ya lu kan bisa dibilang chef lah ya. Gue gak masak. Kan lagi masak orang ya. Kan teman lu kan sering set up beberapa tempat gitu loh. Pasti kan ya lu juga tau lah ada perjanjian apa gitu. Kalau menurut gua mungkin, tapi gua nggak tahu nih kan yang ngejalanin si King Abdi waktu itu kan. Cuman biasanya kan dia ada di podcast siapa tuh kasih solusi ya siapa gitu. Oh iya. Dia bilang ya itu sebenarnya resep dia lah. Emang sih beberapa chef atau ya chef lah ya, resep tuh ini banget sakral gitu loh. Maksudnya resep gua create ya karena itu seni kreasinya dia gitu kan. Gua rasa mungkin itu dirasain King Abdi, cuman mungkin soalnya gini, kayak gua pernah kan gua bilang beberapa setup tempat lah ya. Biasanya atau diajak kerja sama gitu. Biasanya mungkin orang nggak paham kalau resep itu sakral itu. Maksudnya orang nyepelein gitu loh kadang-kadang di bidang industri F&B juga kadang-kadang orang nggak ngerti di industri F&B nyepelein itu kan cuma resep masakan cuman ini padahal kan sulit cuy masak gitu loh bikin resep karena jujur gue nyobain beberapa produknya si King Abdi yang di develop lah ya wah enak banget sih maksudnya produknya enak gitu loh emang jago deh tangannya enak lah gitu. Nah tapi mungkin kalau di kepala gue ya tadi gue balik lagi gue bilang namanya F&B, orang nggak banyak ngerti. Mungkin si restoran bebek itu yang dimaksudin Abdi awalnya mungkin gini, kita develop yuk bikin project ini yuk, kan gitu tuh sering tuh gitu kan, kita nongkrong aja gitu kan kadang-kadang kesebut itu ide aja, ide aja tuh bikin ini yuk gitu loh. Nah mungkin awalnya bikin ini create nih R&D lah si King Abdi mungkin ya, ini kan Anabel gue nih, analisa gembel gue ya kayak gue nggak ada di situ, gue cuma mencoba menanggapi aja masalah ini karena lu nanya juga. Nah create lah produk. Mungkin nih kan kalau di mana-mana si restoran bebek ini ownernya bilangnya istrinya yang buat. Ya kan, mungkin R&D rame-rame nih. Statementnya gitu ya. Statementnya gitu kan. R&D rame-rame si King Abdi. Gini buat. Terus habis itu istrinya mungkin ngulik, di-adjust lagi mungkin produk itu. Misalnya ini kayaknya tambahin ini lucu nih, tambahin ini lucu, mungkin gue diganti ini lucu. Mungkin improve mungkin. Terus mungkin ini Anabel gue, karena ini pernah gue alamin kayak gitu. Terus, udahlah resep kan ini dari kamu juga, mungkin ya. Udah kita buka deh, kita buat deh. Nah mungkin kesannya King Abdi dilepeh. Mungkin habis itu diputuskan, nggak tahu gue gimana ya, pokoknya diputus sama gimana gue nggak ngerti. Terus langsung diklaim itu istri yang buat. Padahal kan sebenarnya nggak bisa juga diklaim itu istri yang buat, karena kan dari awal juga King Abdinya ngedevelop nih dari bener-bener nol jadi produk, terus diimprove kan gitu kan. Ya menurut gue sebenarnya King Abdi jelas nggak salah, tapi mungkin miskom aja. Miskomunikasi aja, perjanjian kerjasamanya gimana kan balik lagi. Kita kan ngomonginnya agreementnya di awal tuh gimana sih? Lu secara bisnis, partnership atau konsultan. Emang gue setupin aja nih menunya. Bisa kayak gitu. Jadi itu tadi gue bilang balik kayak ke awal ya. Balik lagi ke clear di awal tuh sebenarnya harusnya memang pelaku-pelaku F&B itu harusnya kayak misalnya chef atau siapapun itu kayak King Abdi lah ya, dia selebriti chef. Mungkin yang ngajak dia untuk kolaborasi banyak banget, jadi pasti mungkin sekarang ini dia udah mateng lah ya, jadi udah lebih bisa putusin. Yaudah lo kalau mau ini kerja sama gue gimana sistemnya dan lain-lain itu kan harus diomongin. Mungkin dulu itu kan dulu ya mungkin masih belum clear kali, belum jelas, jadi akhirnya simpang siur tuh gimana. Tapi gue percaya itu produknya si King Abdi, maksudnya buatan dia, tangan dia itu gue percaya sih. Mungkin kalau gue lihat awal mungkin si King Abdi dia udah bikin konsep nih, menunya kayak gini, apa resepnya kayak gini.
di approach lah, cobalah ya kan. Iya. Mereka gitu. Sehingga mungkin si istrinya ada improvement. Bisa jadi, makanya gue kan? bilang. Karena kan susah juga soalnya nganggepnya mungkin gini ya, si pembisnis ini nganggepnya ya kalau resep kayak gini gue bisa cari Google, nah gitu kan, terus tinggal gue improve kan gitu. Tapi kan beda case-nya di saat orang ini datang untuk R&D produk, jadi produk sampai lu habis itu lu improve, kasarnya gitu kan. Ya sebenarnya di improve banget tuh sah-sah aja sih gitu loh, mau di improve karena kan balik lagi si pembisnis mungkin punya seleranya dia harusnya kayak gini. Kadang-kadang kan chef idealis kan. Iya. Ya sebenarnya kayak gini mungkin, gue nggak tahu juga karena gue yang gue ngalamin dulu gitu. Tapi gue ini sih gue ngeliatnya juga ya udahlah kalau emang itu gue nggak rezeki di situ ya udah. Tapi kan mungkin gue rasa kayak kami juga di tahap itu kali ya. Itu kan pasti dongkol namanya resep terus tiba-tiba sebenarnya gini sih butuh penjelasan aja. Kalau emang itu resepnya King Abdi, mungkin kalau gue di posisi King Abdi nih, lo ngomong aja ya dulu yang develop emang si King Abdi, cuman gua improve bla 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 kayaknya nggak bisa kerja sama, tapi gua pakai kan kalau nggak salah seperti transfer apa gimana tuh habis itu kan, mungkin buru kesel lah, ditolak mungkin. Itu perihal pride kali Ci. Bisa pride bisa, karena pride memasak juga tinggi kan. Iya sebenarnya itu sih sebenarnya kayak ya mungkin si saya improve, kayaknya bagus nggak, rasanya enaknya kayak gini deh. Ya sebenarnya sah-sah aja kan. Cuman kalau chef contoh ambil masakan kayak rendang deh. Rendang setiap daerah kan beda-beda tuh. Ya kan. Yang dari Padangnya langsung juga kan kayak ada rendang Pariaman beda, tinggi beda. Iya, gitu kali ya. Bisa jadi. Ya itu tadi gue bilang mungkin kayak gitu. Mungkin si King Abdi pemahamannya, bebek itu pasti begini. Ya ibaratnya secara taste itu harusnya kayak gini. Cuma ada improvement gitu. Cuma menurut kalau kayak gitu harusnya bisa dikomunikasikan kan seharusnya. Iya, kita nggak tahu di dalamnya kenapa. Mungkin itu tadi mungkin ada yang nggak sejalan. Sebenarnya udah nggak sejalan. Cuman resep itu keburu keluar kan gitu kan. Nah itu nggak tahu terus gimana. Nah itu gue nggak paham kan. Efek bisnis kan. Karena kalau tapi yang gue lihat banyak ya kadang yang biasa kayak gitu ya, apalagi kalau dia mainnya konsultan nih, pasti ada aja sih pasti. Ada aja kalau konsultan ada aja. Makanya kalau kan clear di depan gitu loh, karena emang sebenarnya potensi chef-chef ini untuk diajak berbisnis kerjasama bisa banget. Misalkan lu punya keahlian yang belum tentu sih pebisnis ini punya. Jadi pebisnis yang kayak si King Abdi bilang punya uangnya kan ya dia, gue punya konsep, idea, gue punya keahliannya, ya kita bekerja sama. Terus mungkin dari cara supaya barangnya kayak gimana, ya kan, treatment si barang dan produknya seperti apa gitu. Ya mungkin si pebisnis yang nggak ngerti F&B juga butuh dengan hal itu kan. Tapi kan emang kadang-kadang yang punya duit nih ngerasa ya gue kan keluarnya lebih banyak, padahal kan sebenarnya kalau nggak ya itu tadi ya kayak gue sempat nonton soal videonya podcastnya dia sama si dikasih solusi itu, dia bilang ya sebenarnya kan lu tanpa konsep tanpa ini juga lu nggak bisa jalan sebenarnya. Iya, artinya plus minus saling membutuhin nih gitu. Mungkin secara chefnya juga mungkin si King Abdinya sebagai tukang masak atau chef itu atau apapun yang punya resepi lah ya dia mungkin punya ilmunya, keahliannya. Kalian temen ilmu bisnisnya mungkin belum, nggak semua orang punya ilmu bisnis kan. Nah, panjang banget tuh kalau udah nyambungin itu. Yongkru